Allah ilhamkan melalui kalbu sanubari. Pesan Allah berbahaya dan menakutkan. Tidak akan ada orang yang membelaku karena perkataan Allah atau karena kejadian yang Allah perlihatkan di dalam mimpiku dan Allah nyatakan terjadi. Dan jika itu terdapat kemustahilan dan orang tidak mempercayainya, tidak ada yang akan menyelamatkanku selain Allah, dan Allah berjanji menjagaku. Dan tidak akan ada yang membelaku karena risalah Allah aku sendiri yang mempertanggungjawabkannya, bukan saksi-saksi lainnya, karena mereka saksi-saksi lainnya hanya menyampaikan, mengikuti, dan pada sayalah pertanggungjawaban itu. Tidak akan ada yang bisa membantuku jika aku di dalam perkara dari orang-orang karena risalah Allah yang berbahaya dan menakutkan ini. Akulah yang mempertanggungjawabkannya, itulah yang Allah katakan. Akulah yang mempertanggungjawabkannya dan hanya Allah lah penolongku. Tidak orang terdekatku, tidak ayah anak-anakku, tidak saudara-saudaraku, tidak siapapun kecuali Allah. Hanya Allah pembelaku. Dan itulah janji Allah. Pesan Allah berbahaya dan menakutkan. Dan hanya Allah lah yang bisa membantuku, menolongku jika satu waktu pesan Allah tersebar dan orang-orang menganggap ini kemustahilan. Lalu aku dalam perkara yang besar. Hanya Allah lah yang menyelamatkan aku. Dan Allah ilhamkan melalui kalbu sanubari. Tidak satupun yang akan memperkarakan aku, karena pesan Allah pesan kebaikan. Allah mengatakan kabar gembira untuk hamba-hamba yang beriman kepada Allah bersaksi. Allah memberikan dalilnya. Bukalah surat Ghafir ayat 15. Dan saksi-saksi yang Allah kumpulkan dari negeri-negeri itu hanya menyampaikan pesan Allah. Pesan Allah yang mereka imani, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, melakukan kebajikan. Dan Allah sebut saling berpesan dengan sabar dan saling berpesan dengan kasih sayang. Itulah golongan kanan. Allah berikan surah Al-Balad ayat 17 sampai ayat 20. Itulah dalilnya, saling berpesan dengan sabar dan kasih sayang. Allah berkata-kata di dalam kalbuku sejak kecilku. Aku mengingat itu. Ketika kakekku akan datang, Allah selalu memberi tahu di dalam kalbuku, kakekmu datang dari kampung. Dan benar, kakekku datang dari kampung. Aku menunggunya di teras setelah aku menerima perkataan di dalam kalbu. Dan beliau benar-benar datang. Dan kakekku membuat ingatanku tidak pernah aku lupakan. Kakekku benar-benar mengingatkan aku bagaimana Allah berkata-kata di dalam kalbuku masa kecilku. Dia mengingatkan aku tentang firman Allah. Dan ayahku juga pernah berkata kepada aku jika Allah berkata di dalam kalbunya. Aku tidak tahu bagaimana ini terjadi, akan tetapi aku berusaha menghilangkannya dengan nida tahun 2009 dan tidak bisa hilang-hilang. Aku ruqyah, tidak bisa hilang-hilang. Aku sholat hajat, tidak bisa hilang-hilang. Dan ternyata Allah jadikan saksi. Allah pernah mematikan aku dan menghidupkan aku, mematikan aku, menghidupkan aku. Allah ilhamkan kepadaku, lakilah engkau kembali, persaksikan kebenaranku. Allah bersaksi, dan tentu aku takut dan menyampaikan amanah Allah ini kepada semua hambanya. Jika kita telah berada di akhir zaman, maka kembalilah kita kepada Allah, tinggalkanlah maksiat. Allah ilhamkan, lihatlah bencana terjadi di mana-mana karena kalian mengabaikan pesanku dan itu terjadi. Dan kita telah melihat juga maksiat terjadi di mana-mana dan luar biasa. Allah hanya ingin kita mengikat diri kita dengan iman kepada Allah, menggenggam hukum Allah, ayat suci Al-Quran, berjalan di jalan Nabi Muhammad yang taat dan patuh pada Allah.